Halo Sobat OKBIS, bersama saya yang akan menemani hari-hari Sobat semua, dengan melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa Asia, pasti bisa membuat hari kalian semakin lebih menyenangkan nih. Nah, semakin gak sabarkan dengan kelanjutan ceritanya, yaudah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Lepaskan, apa yang kamu coba lakukan? Andi Andrean merasa tulangnya seperti akan hancur. Dadanya terbakar dengan api yang berkobar. Dia meraung, "Randy, apakah kamu ingin mati? Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu bisa menjadi tamu Irfan Sanjaya hanya dengan bermarga Sanjaya? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membuatmu menghilang dari dunia ini selamanya?" Melihat Andi Andrean yang geram, Randy merasa seperti orang luar menonton pertunjukan. Dia hanya menonton drama, lelucon yang tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak ingin menonton lagi. Dengan demikian, dia memandang Andi Andrean dengan dingin, berbalik dan pergi. Ketika Andi melihat bahwa Randy akan pergi, ia menjadi lebih cemas. Andi mau tidak mau mengangkat tinjunya yang lain dan menghantamkannya ke arah Rizal. Tapi Rizal mengelak dengan gesit, mengangkat kakinya dan menendang perut Andi Andrean. Andi Andrean kesakitan. Dia tidak bisa menahan untuk tidak memarahi dengan keras. "Randy, berhenti di situ. Jika kamu memiliki kemampuan, maka lawan aku 1 lawan 1. Hahaha." Mendengar itu, Rizal tertawa terbahak-bahak. "Tuan muda Andi, saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini. Jika bos Randy saya yang mengambil tindakan, Anda bahkan mungkin tidak bisa hidup." Andi Andrean masih belum yakin. Dia hanya berpikir Rizal mengolok-oloknya. Jadi dia mengayunkan tinjunya lagi. Kali ini, itu sama seperti sebelumnya. Dia tidak menyentuh Rizal, tetapi benar-benar dipukul lagi. Rasa sakit karena dipukul adalah sesuatu yang bisa ditahan Andi Andrean melalui gigi yang terkatup. Apa yang benar-benar menyakitinya adalah harga dirinya. Dan bahkan bawahan Randy tidak memberinya sedikit pun wajah. Setelah menerima beberapa pukulan, personel keamanan Andi Andrean yang hanya muncul setelah beberapa insiden, datang pada waktu yang tepat. "Tuan Rizal, maaf, kami datang terlambat." Rizal melepaskan Andi Andrean, menoleh, dan bertanya kepada petugas keamanan, "Bagaimana kamu melakukan sesuatu? Seorang gelandangan tanpa undangan bisa diizinkan masuk. Menurutmu apakah tempat ini adalah tempat untuk beramal?" "Tuan Rizal." "Lupakan." Rizal melambaikan tangannya, "Keluarkan dia." "Siapa di antara kalian yang berani datang ke sini tanpa diundang?" "Saya diundang ke sini oleh Irfan Sanjaya dari Seng Tian." Andi Andrean juga terlalu marah. Dia sama sekali mengabaikan sikap petugas keamanan terhadap Rizal. Dia masih berpikir untuk menggunakan Irfan Sanjaya dari Seng Tian sebagai perisai. Tetapi dia tidak tahu bahwa orang yang telah dia sakiti adalah Irfan Sanjaya, penguasa dunia bisnis yang selalu ingin dia jangkau tetapi tidak dapat dijangkau. Rizal mencibir, "Katakan pada tuan muda dari keluarga Andrean siapa yang ingin dia pergi." "Pak Andi, Irfan Sanjaya tidak menyambut Anda. Silakan segera pergi, atau jangan salahkan kami karena memaksa Anda keluar." Pertarungan barusan telah menarik perhatian banyak orang, dan sekarang, petugas keamanan berbicara dengan sangat keras, dan menunjuk ke arah Andi Andrean. Andi Andrean masih tidak menyerah dan berkata, "Apakah kalian semua tahu siapa saya? Saya Andi Andrean, tuan muda Andi dari keluarga Andrean. Jika kamu berani mengusir saya, tunggu dan lihat saja. Saya tidak tahu tuan muda Andi di ibu kota ini. Kami hanya mengenal Irfan Sanjaya dari Seng Tian. Tuan Andi, tolong bekerja sama dengan kami, atau kami tidak akan bersikap sopan." Kata-kata penjaga keamanan bahkan lebih memalukan daripada menamparkan wajah Andi Andrean dengan keras. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia telah menderita kerugian besar hari ini dan kehilangan muka juga. Yang terpenting, dia bahkan meninggalkan kesan buruk di hati Irfan Sanjaya. Untuk terus bekerja sama dengan Seng Tian, Andi Andrean memutuskan untuk menanggungnya sebentar. Andi Andrean diikuti oleh penjaga keamanan melalui aula. Tatapan orang-orang di sekitarnya semua tertuju padanya.
Suara ejekan bisa terdengar di telinganya, seolah-olah dia adalah badut yang lengkap malam ini. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya yang menyipit mengungkapkan cahaya yang ganas dan jahat, dan berpikir dalam hati, "Putri, Randy, kalian akan tahu akibatnya karena telah mempermalukanku." Di ruang perjamuan, Randy berdiri di pintu, tinggal selama hampir 1 menit sebelum mendorongnya terbuka untuk masuk. Ketika Dion melihat bahwa dia telah muncul, dia mundur keluar dari ruangan seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia bahkan menutup pintu pada saat bersamaan. Randy mengunci pintu dan menatap Putri dengan muram. "Randy, Putri ingin menjelaskan." Tapi menghadapi tatapan suram Randy, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya, seolah-olah lubang itu akan runtuh setiap saat. "Jelaskan, aku akan mendengarkan." Randy menunggu lama, tetapi ketika dia tidak mendengar penjelasan Putri, dia tidak bisa membantu tetapi mengingatkannya. Apa yang bisa dia katakan padanya? Katakan padanya apa yang terjadi di rumah. Apakah dia seharusnya mengasihani dirinya sendiri? Tapi bagaimana jika dia tahu? Biarkan dia mencari keadilan untuk dirinya sendiri, ke Andi yang perkasa. Lebih jauh, tidak peduli rahasia apa yang disembunyikan, dia memang telah melanggar janjinya sendiri. Dia dengan jelas telah berjanji padanya bahwa dia tidak akan melihat Andi Andrean lagi, namun dia telah menangkap basahnya. Selain itu, Andi Andrean memeluknya sekarang. Dia seharusnya memberinya penjelasan. Dia tidak ingin menggunakan alasan sebenarnya, dan dia tidak ingin berbohong padanya. Setelah beberapa lama, waktu terasa membeku di udara, dan Putri bingung harus mulai dari mana. Dia memandang Randy, dan melihat bahwa tidak ada lagi lautan bintang di mata hitam itu. Hanya gelombang demi gelombang. Untuk sesaat, dia berharap bisa tenggelam dalam gelombang gelap. Tidak lagi harus peduli dengan dunia yang kacau. Tapi dia tidak melakukannya, dan dia tidak bisa. "Aku tidak." Dia mulai berbicara, lalu berhenti. Ini karena jika dia memikirkan kejadian masa lalu itu sekali, itu akan menyebabkan luka yang telah dia sembuhkan dengan susah payah untuk merobek dengan kejam sekali lagi. Belum lagi orang yang melukainya sekali lagi muncul di depan matanya. Dan suara ini seperti klakson yang memecah ketenangan. Randy yang diam sepertinya tidak bisa menahan penantian yang lama ini lebih lama lagi. Dia tiba-tiba mengulurkan lengan panjangnya dan menariknya ke pelukannya. Tangan kanannya dengan erat menekan bagian belakang kepala Putri. Sekian dulu ya sobat cerita hari ini. Tetap nantikan cerita berikutnya dari novel ini. Eits, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menceritakan novel-novel menarik lainnya. Dah ada.